Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Setiap Orang Sungguh Berarti, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 4. Kata Yesus, "Siapakah di antara kamu yang memiliki 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran dengan berbagai perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus berhubungan dengan erat kehidupan masyarakat saat itu. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan. Pertama, tentang domba dan dirham. Katanya, "Siapa di antara kamu yang memiliki 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor, dan pergi mencari sampai menemukannya? Dan kalau ia menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat dan tetangga serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan mana yang memiliki 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari sampai ia menemukannya?" Saudara-saudari terkasih, perumpamaan kedua yang Yesus sampaikan adalah tentang anak yang hilang. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi harta kekayaan itu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu menjual seluruh bagiannya itu, lalu anak bungsu tersebut pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai hidup melarat. Lalu anak bungsu itu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan tentang domba,
dirham, dan anak yang hilang, kita belajar beberapa hal. Pertama, adanya perbedaan antara pikiran manusia dengan pikiran Allah. Kalau manusia berpikir singkat dan sederhana dengan mengatakan, "Untuk apa kita sibuk atau bersusah payah mencari satu ekor domba yang hilang? Jika yang satu hilang, kita masih memiliki 99 ekor yang tersisa." Sementara Allah tidak berpikir soal jumlah, cuma satu, cuma dua, atau cuma tiga. Yang Allah pikirkan adalah nilai dari setiap domba. Domba adalah bahasa kiasan untuk kita, umat manusia. Dengan kata lain, setiap domba itu atau manusia berarti bagi Allah. Dan domba itu adalah gambaran dari diri kita masing-masing. Kadang kita lupa bahwa domba yang hilang itu bisa saja kita sendiri atau orang yang terdekat dengan kita. Dan saat kita atau orang yang kita kasihi tersesat, apakah kita membiarkannya binasa atau hilang tanpa jejak? Demikian pula yang terjadi dengan dirham. Dirham termasuk benda yang ukurannya sangat kecil dan sulit untuk ditemukan. Dirham itu juga adalah gambaran dari diri kita yang kecil dan sulit untuk diketemukan. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang kita pelajari dari bacaan Injil hari ini adalah sikap Allah. Mencari domba yang hilang bukanlah perkara mudah. Domba bukanlah seperti manusia. Kalau kita mencari manusia, kita bisa berteriak memanggil namanya. Ketika orang yang kita cari mendengar teriakan kita, maka orang itu akan menjawab dan datang mendekati kita. Sementara domba harus kita cari dengan penuh kesabaran. Tidak ada cara lain selain kita menyisir setiap jengkal tanah untuk dapat menemukan domba kita yang hilang itu. Dan tanpa kita sadari betapa kita umat Katolik dan Kristen terkadang atau bahkan sering bersikap seperti domba. Kita mendengar teriakan atau sapaan Allah lewat sabdanya, tetapi kita pura-pura tidak tahu atau tidak mendengar. Selain itu, kita juga seperti dirham yang kecil dan sulit untuk dicari. Tetapi walaupun kita kecil, kita tetap dikasihi dan berarti bagi Allah. Karena kita berarti bagi Allah, maka Allah mencari kita saat kita hilang. Allah dan seluruh isi surga sangat bersuka cita saat kita selamat dan ditemukan kembali. Oleh karena Allah sangat bersuka cita, maka Allah membuat pesta khusus pada waktu kita memutuskan bertobat. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa setiap orang beriman sangat berarti bagi Allah, sehingga Allah mau berkorban untuk kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun
sebab terkadang kami meninggalkan Engkau. Semoga oleh berkat, kasih, dan kerahiman-Mu, kami semua terdorong untuk datang kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.